Alhamdulillah. Boleh lelah tapi jangan nyerah. Ya, nggak boleh nyerah. Nyerahnya di sini jadi putus asa, nggak boleh. Dan sekarang kita minta ilmunya Ustaz Maulana lagi nih, guru kita. Iya. Ini ada satu nih, Berkeluarga, lelah dalam berkeluarga. Lah, kok bisa? Nah tuh dia tuh kalau ngurusin bini, ngurusin laki, gitu. ngurusin anak, ngurusin mertua, ngurusin mantu. Kalau sampai kita lelah bagaimana nih, berantakan dong. Silakan guru. Makasih banyak, izin guru-guru kita. Ketahuilah kalau ada masalah yang menimpamu, menghilangkan rasa lelah dalam berumah tangga, maka kalau lelah berumah tangga tiba-tiba datang orang ketiga, nah gimana tuh? Lelah, maka ingat Rasulullah. Tidak ada ujian, semua dirasakan Nabi. Meninggal ayahnya, Nabi meninggal ayahnya. Meninggal ibunya, meninggal ibunya Nabi. Meninggal anaknya, Nabi juga meninggal anaknya. Ya, semua dirasakan oleh Rasulullah. Apalagi ketika engkau lelah dengan masalahmu, ingatlah Rasulullah ketika dapat ujian, cobaan, dilempar batu di Taif. Apalagi ada masalah, ingatlah Rasulullah ketika ibaratnya diuji ketika peperangan. Ketika itu lagi, aku lelah, aku ada masalah, aku ujian. Ingatlah Rasulullah ketika dihina, difitnah, dicaci maki. Itu yang diingat. Ketika ingat Rasulullah, kesedihan itu akan hilang. Karena kita meneladani Rasulullah dalam menyikapi segala sesuatu. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, maka cobaan-cobaan itu akan jadi ringan karena kita mengikuti gimana Rasulullah menyikapi ketika mendapat ujian, cobaan. Bahkan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bunda Fatimah lagi capek, minta supaya dikasihkan apalagi asisten rumah tangga. Tapi Nabi kasih apa? Tahu nggak? Kasih amalan. Masya Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi harusnya perbanyak ingat Allah. Lelah itu akan hilang. Masya Allah. Astagfirullah. Makasih guru ilmunya. Satu, tiga. Kayaknya ya. Astagfirullah. Baik ya, yang namanya keluarga ini titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Urusin titipannya, insya Allah kita nggak akan lelah ya. Jadi terhitung ibadah ke depannya ya. Nah, sekarang kita akan lihat cuplikan ada alami body shaming bocah laki-laki mendapatkan dukungan dari sahabatnya. Silakan. Duh, tepuk tangan yuk. Udah sih, hari gini masih body shaming aja ya. Kalau kita ngatain orang tuh dikatain balik. Nah Habib, ini gimana sih nyikapin ini? Ini sebagian dari toksik sebenarnya bagiannya. Apakah kita tinggalkan aja atau perlu kita kasih pemahaman? Silakan. Ya khair afwan ya Habibi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, ajaklah anak-anak kita untuk hadir ke majlis ta'lim agar mereka mempunyai akhlakul karimah, adab dan budi pekerti yang baik, sehingga mereka bisa menjaga lisannya untuk berbuat atau berkata-kata yang tidak baik. Kalau kita bisa mendidik anak kita dengan didikan yang baik, maka insya Allah anak kita tidak akan berbuat tosik kepada orang lain atau body shaming terhadap orang lain ataupun mencela, menghina, ngata-ngatain dan lain sebagainya. Kita berharap keluarga kita, orang terdekat kita, orang di sekitar kita berbudi pekerti yang baik, mengikuti sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tatamannaw ma fadallahu bihi ba'dukum ala ba'din lirijali nasibun mimma iktasabu walinisai nasibun mimma iktasabna was'alullah min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Jelas bahwasanya janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang Allah berikan terhadap manusia yang lain atau makhluk yang lain yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar daripada kamu. Kakak kamu dikasih lebih banyak atau adik kamu dikasih lebih banyak, maka nggak usahlah kalian sirik ataupun dengki terhadapnya. Ada bagian yang mereka usahakan dengan ridhonya Allah. Bagi laki-laki berbeda, bagi perempuan juga berbeda.
dan ada bagian dari apa yang mereka usahakan, itu pun beda. Maka mintalah kepada Allah, memohonlah kepada Allah atas karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Maka sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu yang ada pada diri kita, dan Allah alimun basirun, wa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu perbuat, dan apa yang kamu lakukan. Makanya seringkali kita berdoakan, hajatuna ya Allah ilaikal katsir wa anta alimu biha wa basir ya Allah, wa anta alimu biha wa khabir ya Allah. Permintaanku banyak ya Allah, tapi Engkau lebih tahu ya Allah. Engkau tahu segala-galanya ya Allah. Engkau yang lebih paham diriku ya Allah. Karena Engkau yang menciptakanku, aku adalah hamba, aku adalah makhluk. Jadi kalau misalkan laki-laki bagiannya dua, emang dua. Perempuan bagiannya satu, ya satu. Kakak kita dengan usahanya, bersih kerasnya, atau kerja kerasnya, atau pikirannya dibanting tulangnya, apapun lah itu yang dilakukannya, dia dapat yang lebih banyak. Maka udah rezekinya dia. Orang kalian nggak dapat banyak karena apa? Males lah, inilah, sekolahnya nggak bener lah. Udah, itu merupakan daripada perbuatan yang kamu lakukan, sehingga Allah tidak berikan yang lebih. Ikhtiar kamu kurang berarti. Oleh karena itu, ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang berkata-kata baik dan berbudi pekerti yang baik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau saling memutuskan hubungan persahabatan, kekeluargaan terhadap tetangganya juga, atau saling membelakanginya, jangan saling membencinya, saling mengkhianatinya, atau saling hasut, syirik, dengki kepada yang lain. Jadilah engkau semua adalah hamba Allah sebagai saudara, sebagai keluarga, ya kan? Maka ketika kau menjadikan semuanya saudara, keluarga, tidak boleh seorang muslim meninggalkan, atau tidak boleh dia tidak mau menyapa, menegur, ataupun ketika ketemu melengos tuh nggak boleh, ya kan? Maka berbuat baiklah kamu sampai kapan? Sampai paling lama tuh 3 hari, nggak boleh lebih dari tiga hari. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu ya Allah, yang budi pekerti baik, akhlak yang baik, kata-kata yang baik, perilaku yang baik, dan ucapan-ucapan yang baik, sehingga kami menjadi hamba-Mu yang mempunyai kebaikan di dalam perkataan, ucapan, dan tingkah laku. Amin ya rabbal alamin. Iya, ini kadang-kadang emang pada susah, lelah juga dikasih nasihat kadang-kadang ya. Kadang-kadang bukan lelah dikasih nasihat, emang nggak mau dinasehatin tuh orang. Itu dia, batu banget. Iya, lelahnya ya, jangan sampai lelah menerima kebaikan ya. Lelahlah kita menerima keburukan, jadi capek akhirnya kita nggak mau kerjaan keburukan itu lagi ya. Nah baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, siapa yang mau nanya? Yang sebelah sini lagi boleh, yuk. Boleh ke depan, Ibu. Iya. Iya, Ibu. Semangat ya, Bu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Nur Komaria dari Majelis Taklim Al-Falah. Mau bertanya Ustadz Sam. Iya, siap. Bagaimana menghadapi suami yang suka main tangan, terus kadang-kadang dia suka berbuat maksiat. Kita udah nasehatin tapi tidak mau berubah. Bolehkah kita minta berpisah? Oke. Ya, sedih banget ini. Ini bukan pertanyaan Ibu kan? Ini pertanyaan titipan. Baik, ya, betul Ustaz. Siap. Saya khawatir suaminya nonton. Enggak, Ustaz. Ibu makasih ya sayang ya. Boleh naik lagi ke atas. Tapi guru-guruku Habib Ustaz Maulana, Bang Ali, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya berpasang-pasangan, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah ikatan yang halal yang disebut dengan istilah pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan dari diri kalian sendiri pasangan untuk kalian, litaskunu, untuk merasa tenang. Lalu bagaimana dengan orang yang menikah dengan pasangan yang ternyata tidak memberikan ketenangan sama sekali?
tangannya kasar, lisannya kasar. Jangankan lisan dan tangannya, ekspresinya aja udah kasar. Dikasih kopi cemberut, dikasih teh cemberut, dikasih senyuman tidak membalas. Ekspresinya aja udah kasar kepada pasangannya, subhanallah. Apalagi lisannya, apalagi tangannya, sampai melakukan kekerasan KDRT istilah sekarang. Maka ketika terjadi demikian, maka hakikat pernikahan sudah tidak ada. Kenapa? Karena ternyata pernikahan itu adalah litaskunu ilaiha, supaya engkau merasa tenang, supaya engkau merasa sakinah dengannya. Baik itu laki-laki merasa sakinah dengan istrinya, begitu pula istri merasa sakinah kepada suaminya. Maka kalau sudah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang sudah melibatkan fisik dan berbahaya bagi dirinya, berbahaya bagi akalnya, karena lama-lama kalau ketemu sama orang gila-gila juga gitu, Bu. Ya, tiap malam tidur sama orang gila-gila juga akhirnya. Tiap hari bertengkar sama orang gila-gila juga akhirnya. Pasangan yang membuatnya menjadi orang yang makanya ada doa Nabi SAW, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pasangan yang membuatku beruban sebelum waktunya. Ya, kami berlindung kepadamu ya Allah dari istri yang membuat kami ini tua sebelum waktunya. Kenapa? Karena bikin cepat tua berhadapan dengan pasangan yang demikian. Bolehkah meminta perpisahan selama alasannya alasan yang syar'i? Mana itu alasan yang syar'i? Dia memukul saya, dia menyakiti fisik saya, dia menyakiti perasaan saya, dia tidak memberikan hak saya, padahal hak saya sudah diatur dalam agama. Dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling maksiat yang paling besar ini. Jadi kalau dikatakan maksiat, jangan bayangan ibu minum khamar, berzina dan lain-lain. Maksiat yang paling besar salah satunya tidak mau sholat. Maksiat paling besar salah satunya tidak mau sholat. Ada suami tidak mau sholat, ada istri tidak mau sholat, boleh minta pisah. Dia sudah bermaksiat, berarti saya punya alasan syar'i untuk meninggalkannya. Tapi kami di panggung Islam itu indah, di mimbar Islam itu indah. Cerai, perpisahan itu jalan terakhir. Kalau masih ada jalan yang lainnya, pakai jalan yang lain dulu. Darurat baru menggunakan kalimat talak. Darurah baru kita buka emergency exit. Cerai, perpisahan itu adalah emergency exit. Memang nyata-nyata dia tidak mau sholat, memang nyata-nyata dia merendahkan sholat, memang nyata-nyata dia merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah saja dia tidak muliakan, apalagi istrinya. Ya Allah. Kalau Allah saja dia hina, apalagi istrinya. Kalau Allah saja dia sepelekan, apalagi istri dan anak-anaknya. Wallahu ta'ala. Terima kasih guru ilmunya. Aduh ya, Masya Allah, tepuk tangan ya. Baik, dan sekarang kita masih kesempatan lagi dari jamaah yang mau bertanya. Siapa yang mau nanya? Ini dia nih. Iya. Baik ya. Kita simak dulu pertanyaannya sebelah sini. Cantik banget Ibu hari ini. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Umi Yani dari Majelis Taklim Al-Falah Bandung. Ya, ingin bertanya mengenai kebaikan. Apakah boleh kita dalam melakukan kebaikan itu merasa lelah dalam melakukan kebaikan? Capek berbuat baik ya, habis dikelilingin orang jahat mulai kali ya. Sementara kadang-kadang kebaikan kita itu dimanfaatkan oleh orang lain. Cakep banget pertanyaannya. Karena pertanyaannya Ibu cakep banget, jangan kemana-mana. Kita jawab setelah yang satu ini ya. Tetap bersama kami di Jamaah. Alhamdulillah. Bercanda. Ini wangi apa nih? Suka Assalamualaikum. Pesantren jadinya mandiri. Masya Allah. Wah, ini adik-adik lagi ngapain nih sekarang? Lagi masak apa ini? Bakar ikan yang juga ikannya. Maaf, di sini ikan. Oh, ikan. Penyanyi gitu. Pakai ikan. Bukan ikan Fauzi. Wah, kalau mau sehat paru-paru, lihatlah bagaimana kelelawar itu bernafas. Nah, jadi napas pendek. Jadi jam 3 pagi sampai jam 5, di mana unsur paru-paru kita lagi kuat. Jadi bersihkan paru-paru. Seperti ini. Tarik napas lewat hidung, buang lewat hidung. Hidung lewat. Nah, iya, itu jam 3 sampai jam 5. Karena pasangan paru-paru